Dinamika berasal dari bahasa Yunani, dynamics, yang berarti kekuatan. Seiring waktu, kata dinamika digunakan sebagai pergerakan yang terjadi dalam kehidupan. Dijelaskan dalam buku Perilaku Organisasi, Teori dan Konsep, Jilid 1, karya Rahmi Widianti. Dinamika adalah sesuatu yang berarti energi. Kata ini juga merujuk pada kondisi selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam buku Dinamika Omnibus Law di era New Normal, peluang serta tantangan bagi profesi hukum, dinamika adalah pergerakan dalam lingkungan sosial terus-menerus. Pergerakan ini menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, atau kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang berarti menjadikan manusia lebih manusiawi. Sila persatuan mengandung dimensi solidaritas, sila kerakyatan mengandung nilai berupa sikap menghargai orang lain, dan sila keadilan mengandung nilai kepedulian atas nasib orang lain. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika akan mengalami ancaman diantaranya yang pertama, berubahnya tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, lunturnya wibawa pemerintahan. Ketiga, munculnya konsep ekonomi liberal dan kapitalisme. 4. Penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dan yang kelima, pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk hal-hal negatif. Alasan yang kokoh mengenai dinamika Pancasila sebagai sistem etika yaitu, pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Namun, pemilu itu dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Nahdlatul Ulama, PNU, Partai Komunis Indonesia, PKI, dan Partai Muslimin Indonesia, PARMUSI. Selanjutnya, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila disimpan pada bentuk penataran P4. Pada saat zaman inilah muncul konsep humanisme, yaitu manusia Indonesia seutuhnya untuk menjadi gambaran manusia yang berkarakter benar dan akhlak yang terpuji serasi dengan nilai sila Pancasila. Maka warga negara seutuhnya pada pandangan Orde Baru adalah masyarakat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang secara karakter monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk perseorangan dan bersosialisasi. Pada era reformasi, tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya, pada masa sekarang, Indonesia menuju pada Indonesia yang dewasa. Di setiap tahunnya, pengangguran semakin meningkat, lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila dan etika ialah dua gambaran yang tidak boleh disisihkan lantaran isinya ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh serta bertautan antara dengan lainnya, yang dijadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini, di dalamnya tercantum nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan.
Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Sekian, terima kasih.